Bunda keriput mirip Sarwenda, nggak apa-apa. Gue sama Bunda sama Sarwenda nggak ada masalah. Ya, kalian bilang Sarwenda, Bunda nggak masalah. Karena aku sama Sarwenda nggak ada masalah. Kalaupun aku berkomentar tentang bahasanya Sarwenda, tapi tidak berarti aku tidak suka sama Sarwenda. Karena aku pernah dikasih sendal sama dia. Aku pernah dikasih bolu apa gitu sama Sarwenda. Bunda nggak benci sama Sarwenda. Kalau kalian bilang Bunda mirip Sarwenda, nggak masalah. Sarwenda cantik kok. Bifil. Mampus lah situ. Ngerti nggak? Kalau kalian bilang Bunda mirip Sarwenda, Bunda nggak akan marah, nggak akan emosi, nggak akan meluap emosiku. Kenapa? Sarwenda cantik. Ya, aku tak membenci Sarwenda, tapi aku tidak suka dengan bahasanya. Bisa dipahamin? Aku tidak berkata aku tidak suka sama Sarwenda. Aku suka dengan Sarwenda. Dia dari tadi kek. Aku nggak benci dengan Sarwenda. Hah? Kalau kalian bilang Bunda mirip Sarwenda, nggak masalah. Aku sama Sarwenda nggak benci. Cuman Bunda menyesalin. Ya, lontaran kata kalimatnya itu aja. Ya, itu baru bener-bener kita berkomentar, tidak memojokkan, ya. Tapi ada mbak-mbak, ya, nggak tahu tinggal di mana, berkomentar tapi memojokkan, bilangin Ruben nggak boleh nangis, bilang Ruben nggak pantas dibela. Ayo, itu berarti bukan komentar yang bagus. Itu menggiring opini. Nah, bahasanya aja masih kelihatan bodoh, blow on, ngomentar asal letup kalau ngomong. Mikir mbak kalau ngomong, ya. Kalau mau ngomong berdebat sama saya, ya. Kalau Anda nggak tahu tentang Ruben, jangan banyak komentar, ya. Jangan mentang-mentang kita di luar negeri, kita bebas bicara. Sewaktu-waktu kita akan pulang ke Indonesia. Kalau orang itu tidak terima dengan ucapan Anda, dia bisa laporkan Anda, ya, dicatat nomor akun Anda. Sewaktu-waktu Anda ke Indonesia itu bisa terjadi penangkapan. Ruben bukan orang yang bodoh. Diam-diam dia bisa memperhatikan akun mana yang menjelek-jelekkan dia. Nanti takutnya terjadi sesuatu. Ya, kalau Anda masih bisa bayar pengacara nggak apa-apa. Tapi kalau hidup Anda juga di luar negeri masih nanggung-nanggung, ya, pulang ke negara Indonesia aja, pulang jalan-jalan ke Indonesia aja nunggu ada duit, nanti nggak bisa bayar pengacara, ribet. Ayo, makanya hati-hati dalam mengomongin orang yang diomongin itu artis loh, ya. Kalau misalnya artisnya nggak terima, dilecehkan, dihina, dipojokin, ya, dia nggak terima, ayo bagaimana? Hah? Ya, apalagi kita orang Medan, mbak. Hah? Orang Medan, pasti kau mulak na Medan jo, pasti kau mulak na Medan, doh, iya kan? Tiba-tiba nama kamu terdaftar di kantor polisi, ada laporan, ditunggu kepulangan Anda. Kalau sampai Indonesia punya duit, kalau nggak punya duit, tinggal di luar negeri sama suami, cuman pas-pasan untuk makan doang. Nggak semuanya dong orang tinggal di luar negeri itu kaya raya. Nggak semua, ya. Bukan berarti orang kawin sama bule langsung kaya. Banyak kok kawin sama bule hidupnya pas-pasan, ya. Masih beli barang yang murah-murah. Jadi hati-hatilah. Ganti pembahasan, Bun. Siapa ya? Ada mbak-mbak dia ngomongnya tentang ini. Bunda cuman kasih tahu aja sama dia, boleh berkomentar, tapi hati-hati dalam berbahasa. Jangan menyudutkan orang, ya. Jangan menggiring opini, jangan mengarang-arang cerita, jangan berprasangka-prasangka yang aneh-aneh.
Ya, bilangin artis bela Ruben karena udah redup. Siapa yang udah redup? Hah? Yang dimaksud siapa? Sebutkan namanya. Hah? Sebutkan. Biar jelas. Kalau nggak bisa sebutkan berarti ngarang-ngarang. Sebutkan dong kalau berani orangnya. Siapa? Artis siapa yang ada masuk akan yang sudah redup membela Ruben? Siapa? Hah? Artis yang mana? Artis walaupun mereka nggak kelihatan tampil di masyarakat, mungkin mereka udah capek jadi artis. Ya, udah capek jadi artis. Nggak semua artis itu redup. Ya, rata-rata yang bela Ruben tuh semuanya artis yang udah jaya, udah kaya raya. Contohnya Desi Ranasari, dia udah jadi wakil negara, udah jadi wakil rakyat, kerja di gedung MPR, anaknya cerdas, pintar, sekolahnya tinggi. Itu yang Anda maksud? Hah? Atau Ivan? Hah? Yang udah bangun yayasan, bangun rumah sana sini, butiknya tambah maju. Hah? Usahanya melimpah luah. Hah? Itu Ayu Ting Ting yang ngejedor tiap hari di TV. Di setiap acara masih laku, masih rame yang apain dia, masih banyak kontrakan-kontrakan, masih banyak kontrak ikatan-ikatan kerjanya masih di mana-mana. Hah? Itu siapa lagi yang dimaksud? Bunda, aku bukan artis yang ala-ala ya. Siapa? Sebutin dong orangnya. Kan jelas tuh yang bela-bela Ruben artisnya, ya. Kalau Anda bilang yang bela Ruben tuh artisnya udah redup, yang mana satu? Tunjuk dong dengan tangan Anda. Nah, sama-sama orang Medan kan? Harus pintar berbicara, Bu, ya. Harus pintar kau ngomong. Mental kali Bunda ini, bahasa ngewangan aja, Bun. Kadang-kadang niatnya pingin pansos, niatnya pingin eksis, masuk ke masalah orang, pingin ngomentarin. Tapi ngomongnya, gue kan nggak ada maksud mau viral. Siapa sih hari gini nggak mau diundang televisi? Orang yang bilang pasti diundang televisi, nggak semuanya kali diundang televisi. Hah? Kalau pembahasan Ruben nggak bakalan diundang. Siapa yang bahas Ruben diundang televisi? Televisi nggak mau ngundang bahas begituan. Ruben diundang karena dia yang punya masalah. Ya, Bunda bahas Ruben, nggak bakal diundang Bunda ke televisi. Ngapain diundang? Udah ketahuan banget nimbrung. Ya, jadi kalian yang teriak-teriak membela Ruben atau bela Sarwenda ya? Iya kan? Siapa namanya? Siapa nama ini Ruben? Sarwenda kan? Lupa lagi Bunda. Betul Bun. Iya. Ya. Siapapun yang bahas Ruben, siapapun yang membela Sarwenda tidak akan diundang. Saya camkan di sini. Ya, itu bukan prestasi. Ya, jadi jangan mimpi. Jangan merasa gue juga nggak mau diundang, nggak bakalan diundang. Sampai berdarah tuh mulut keluar nanah, nggak akan diundang. Topik yang nggak menarik. Ya, kecuali kau artis baru diundang. Artis yang betul-betul artis. Ya, ngerti. Tapi kalau orang biasa nggak diundang, bikin ricu suasana tambah nanti. Apa untungnya Trans TV atau acara? Apa untungnya TV ngundangannya untuk pembahasan kayak gitu? Halo, selamat siang. Bagaimana tanggapan Anda? Terus menyinyir gitu, terus nyerocos gitu, nggak bakalan diundang. Percaya omongan saya. Saya tahu lika-liku masuk TV. Beda sama saya, beda sama Bunda Korla. Ya, beda jalur. Kakak Korla. Enggak, ini biar Bunda menampar. Ya, aku menampar orang-orang yang terkesannya munafik, mencampurin urusan orang, sok tahu dalam urusan orang, ya. Kalimat komen sebatas untuk menutup diri. Kan kita berkomentar, ya kita wajar dong berkomentar. Iya, komentar tujuannya udah tahu kemana arahnya. Jangan jadi alasan komentar.
Ya, kalau aku berkomentar wajar, aku kena Ruben. Dan aku tahu, itu pun udah lama aku tahu. Tapi aku baru nyerocos kemarin-kemarin itu. Udah lama aku tahu kasus itu. Udah lama. Sebelum kalian tahu semua, Bunda udah tahu. Ruben akan bercerai. Ruben berantem sama Sarwenda. Tahu aku. Ruben gak bisa ketemu anaknya. Berapa ngasih jatah ke Sarwenda per bulan. Tahu Bunda. Tapi gak pernah kan Bunda bahas. Aku sibuk ngebahas mandi kolam berenang, mandi danau, masalah Abi, masalah kerjaan. Bisa kan aku menepisnya? Di otakku ini numpuk, semuanya udah ada. Tapi aku bisa membagi-baginya. Mana yang harus ku sampaikan, mana yang harus ku diamkan, mana yang ku anggap seperti angin lalu. Ya, ya. Banyak yang aku tahu, banyak bener. Selama aku kesana, selama Bunda warawiri di Indonesia itu, tahu banyak aku. Tapi sampai ke Jerman, apa yang ku bahas? Abi. Apa yang ku bahas? Mandi danau. Apa yang ku bahas? Kerjaan McDonald. Apa yang ku bahas? Cari rumput, cari sayur-sayuran liar. Bisa kan Bunda membaginya? Yang nggak penting banget dan nggak perlu dibahas, tidak akan ku bahas. Nggak nyerocos aku. Bisa kan aku? Bisa kan? Bisa nggak orang lain kayak gini? Nggak bisa. Gatal mulutnya pingin ngoceh. Kok sekarang udah terlanjur, ya? Udah nggak rahasia umum. Dan ini Ruben. Bunda kenal Ruben itu bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, bukan lihat di medsos, bukan kenal dia cuma di TV, ya. Pernah tidur bareng, pernah jalan bareng, pernah makan bareng, pernah ku marahin, pernah ku bentak, udah ku anggap kayak anak sendiri, pernah nyuruh Bunda masak, pernah ngebabuin Bunda suruh masak untuk makanan dia. Jadi udah nggak aneh. Kalau yang nanya Bunda nggak mau. Kalau nggak terlalu kenal bener. Udahlah muak aku. Jam berapa sekarang? Ya udah jam 3:30 loh. Jam berapa Bun? 3:30. Hari ini terakhir kerja malam. Hari ini tenang bener kerja Bunda. Iya Bun. Hari ini ruah. Hari ini tenang gitu. Akulah orang yang paling Bunda tuh orangnya paling malas sebenarnya bahas-bahas orang. Dulu kalau ditanya zaman Facebook, lincah mulut aku. Ya, sebelum anak-anak Bunda kenal Bunda di Instagram, mama kau ini orang nomor 1 viral di Facebook. Mama kau dari dulu penontonnya 17.000, 15.000 zaman Facebook. Orang belum banyak penontonnya, aku udah pecah-pecah penontonnya. Nggak ada bisa nyaingin aku. Ya, orang di Facebook nge-live yang nonton cuma 5, 6, 7. Mak berapa? 17.000, 15.000, 16.000. Tahu? Jadi Bunda itu terkenalnya bukan karena di zaman di Instagram doang. Zaman Facebook udah terkenal anak-anak lama. Ya, mana nih anak-anak lama ini? Ayo komentar di sini. Mana nih? Ya, anak-anak follower Bunda zaman di Facebook yang 1 juta follower. Mana? Aku bun. Iya. Tuh tanya sama mereka. Zaman Facebook. Entschuldigung, haben Sie zufällig USB-C Ladekabel? Hah? Ladekabel USB-C? Nein, Haben Sie nicht hier? Okay. Zaman Facebook orang belum banyak yang tahu live. Live-nya juga masih ditonton 11, 10, 15, paling banyak 100. Tapi Bunda 17.000, 15.000, 16.000 sehari penontonnya. Kalau nggak di blok karena Bunda bahas politik pada saat itu.
Itu masih bahas politik. Ya. Dan kalian tahu live di Facebook sama live di Instagram itu hampir sama. Kalau nggak follow nggak bisa nonton, nggak bisa nonton kalian. Halo, Rua Bita nih Sure dan Sufil. Kalau kalian nggak follow Bunda, kalian nggak bisa nonton. Instagram juga sama. Kalau TikTok nggak follow juga bisa ditonton, karena lewat langsung. Sebenarnya lebih enak sistem TikTok. TikTok ini kalian gampang untuk jadi orang terkenal karena sistemnya itu langsung blung. Pengikut nggak pengikut, follow nggak follow akan muncul. Sekali kita klik akan muncul lagi dia terus. Nah itulah. Kalau di zaman Bunda Facebook nggak bisa kayak gitu. Susah orang mau terkenal. Zaman TikTok udah bisa banyak yang mau terkenal. Zaman Instagram lagi. Bayangin 500.000 penonton. Ya, harus masuk dulu ke Bunda baru bisa nonton Bunda. Harus follow aku dulu. Ya. Harus join dulu jadi grup baru bisa nonton Bunda Show. Nanti cari buah liar ya Bun. Akun Bunda yang pertama kemana? Yang mana? Akun Bunda yang pertama yang mana sayang? Yang zaman Facebook ya? Hilang. Udah terblok. Ya Allah, itu bener-bener zaman itu ya. Makanya kalau Bunda bilang Bunda itu udah nge-live ini udah biasa, udah nggak nggak kayak di awal zaman dulu. Riang gembira gitu kalau lagi live. Makin banyak penontonnya makin banyak penontonnya makin gemetar cetetong. Makin enak ditonton. Sekarang nggak lagi Bunda udah bosan dan aku udah mau muntah. Udah biasa aja aku. Kok dulu kayaknya kalau nggak nge-live pusing kepalaku. Pusing aku. Pusing kepala Bunda kalau nggak bisa live. Sehari kalau nggak live itu pusing kepala rasanya. Aduh anak-anak gue nih nonton semua nih. Aduh anak-anak Bunda nongkrong semua pada komen, Bunda kenapa nggak live? Bunda nggak kenapa? Akunnya di blok, capek aku berkomentar. Berapa lama Bun? Bulan depan. Lama bener, 30 hari. Lama bener. Capek aku buat akun baru. Sampai Facebook ada 5 dulu. Ya. Ratu Jreng. Kola Cantik. Ya. Kola Ratu 2. Bintang dari segala bintang. Kola paling jreng. Ya. Meki Prawan. Banyak kali akun Bunda. Ratu Jreng. Kenapa? Karena Bunda kecarian juga gitu, nggak bisa live. Anak-anak Bunda tuh semua sama yang anak-anak lama. Kalian kan anak-anak baru, ya kan? Yang follow Bunda di Instagram ini anak-anak baru. Anak-anak lama tuh udah biasa nengok Bunda. Anak-anak lama mah udah ngerti. Iya Bun, iyalah. Bunda kerjanya ngapain sih? Ya gini. Kerja Bunda ya gini sayang. Ini kerja nih nengokin orang. Kalau ada yang ada yang berantem, kita larang-larang. Ini kerja Bunda. Kerjanya apa Bunda? Duduk-duduk. Nengok-nengok orang. Kan Bunda pernah kan menghayal. Kerjanya apa? Kerjaku 3 miliar digaji sebulan, ya kan? Taruhlah tuh hayalan. Kerjanya apa aja itu? Nengok-nengok duduk-duduk doang. Ya ini terbukti. Ya, terbukti kan? Celetusan Bunda tuh terbukti kan? Kerjanya apa Bunda? Nengok-nengok orang. Duduk-duduk. Ya ini terbukti. Duduk-duduk nengokin orang lagi main ini. Udah. Ntar jam 4 Bunda mulai tutup pintu. Mulai bersih-bersih. Kalau tinggal 1 orang usir. Karena kalau 1 orang nggak mungkin. Ini listrik mau dibayar berapa ini? Kalau masih ada orang 5-6 nggak boleh. Tapi kalau cuma 1 orang, nggak ada yang lain, suruh keluar. Karena nggak boleh, nggak bisa kita nerima tamu cuma 1 orang aja.
Kalau yang mainnya lama